Nama saya Baby Firasalahi, saya dari kelas 11 IPA. Pada hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang persalinan. Persalinan adalah tindakan atau suatu proses melahirkan atau menghasilkan keturunan. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan. Ada banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan untuk memastikan bahwa ibu dan bayi sehat sebelum dan setelah melahirkan. Tak hanya itu saja, metode persalinan juga harus diketahui agar ibu bisa mempertimbangkan segala sesuatu hal yang baiknya untuk persalinannya nanti di kemudian hari. Kehamilan normal itu berlangsung pada 37 sekitar 37 hingga 42 minggu sejak tanggal menstruasi terakhir. Begitu memasuki kandungan usia 30 akhir, tubuh akan mulai bersiap untuk melakukan persalinan. Ada beberapa tanda-tanda yang waktu melahirkan sudah dekat yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada kontraksi Braxton Hicks. Kontraksi Braxton Hicks adalah kontraksi ringan yang terjadi secara tidak teratur dan menjadi lebih sering terjadi pada saat trimester ketiga. Ibu mungkin mengalami kontraksi Braxton Hicks jauh sebelum tanda-tanda mendekati persalinan muncul. Kontraksi ini cenderung menjadi lebih kuat dan lebih sering ketika akan mendekati jatuh tempo ingin melahirkan. Yang kedua adalah nyeri persendian. Sepanjang kehamilan, hormon relaksin akan mengendurkan ligamen di tubuh, terutama di panggul. Ini akan membantu tubuh merenggang dan melentur selama persalinan. Perubahan ini akan memberikan sensasi ketidaknyamanan terutama di area panggul. Menjelang hari melahirkan, biasanya ibu akan sedikit goyah terutama di pinggul dan punggung bagian bawah. Ini karena otot-otot di sekitar persendian perlu bekerja lebih keras untuk menjaga kestabilan di area tersebut. Yang ketiga timbul rasa sakit yang intens pada punggung. Sakit punggung pada kehamilan adalah hal yang wajar. Namun, jika rasa nyeri semakin intens atau hanya di punggung bagian bawah, ini bisa jadi kamu mengalami seorang itu mengalami persalinan punggung bawah, persalinan punggung. Kondisi ini paling sering terjadi di saat bayi tertunduk namun menempel menghadap ke depan. Biasanya bayi turun ke jalan lahir dengan wajah yang menempel di daerah tulang belakang dengan tengkoraknya mengenai daerah tulang belakang sang ibu. Akibatnya nyeri terus-menerus yang mungkin menjalar ke perut hingga punggung belakang. Sebagian besar berkontraksi di sekitar punggung. Lalu selanjutnya adalah pecahnya air ketuban. Pecahnya air ketuban ini adalah hal yang biasanya berupa keluarnya cairan secara tiba-tiba ataupun keluarnya cairan secara perlahan-lahan melalui alat reproduksi wanita atau yang biasa disebut vagina. Namun pecahnya air ketuban ini biasanya tidak terlihat secara jelas. Lalu selanjutnya gejala terakhir yang mulai mendekati proses melahirkan adalah pembukaan serviks. Pembukaan ini adalah proses terjadinya di mana serviks atau leher rahim akan terbuka sebagai jalan lahirnya sang bayi nanti akan keluar, dimulai dari menipisnya serviks. Saat akan melahirkan, leher rahim akan terbuka hingga 10 cm. Namun terbukanya tidak langsung 10 cm, terbukanya perlahan-lahan dari awal 1 cm hingga nanti membesar hingga 10 cm. Nah, inilah yang biasanya akan disebut oleh pembukaan 1 hingga 10. Proses persalinan dibedakan menjadi dua metode. Metode yang pertama adalah normal dan sesar. Banyak sekali metode-metode zaman sekarang yang sudah tidak menggunakan dua metode itu. Ada juga metode lain yang lebih modern seperti persalinan dalam air. Namun dalam medis dua hal yang umum adalah persalinan normal dan persalinan sesar. Persalinan normal adalah persalinan istilah bagi ibu yang melahirkan bayi langsung melalui alat reproduksinya atau yang biasa disebut adalah vagina. Proses ini akan dijalani ibu hamil ketika janin yang dikandungannya sudah siap untuk dikeluarkan, untuk dilahirkan. Proses melahirkan normal umumnya terjadi antara minggu ke-37 sampai ke 42 kehamilan.
Lalu selanjutnya adalah persalinan sesar. Persalinan sesar dilakukan karena biasanya seorang ibu yang akan melahirkan tidak bisa atau mungkin beresiko ketika melakukan persalinan normal. Operasi sesar adalah operasi proses melahirkan bayi yang dilakukan dengan pembedahan bagian perut serta rahim ibu yang lebih tepatnya di atas tulang kemaluan. Pilihan melakukan operasi sesar biasanya dilakukan ketika sang ibu beresiko saat melakukan operasi normal atau mungkin sang ibu ingin mengambil tanggal-tanggal tertentu untuk melahirkan. Biasanya nanti selama proses operasi sesar, sang ibu akan disuntikan oleh obat biospinal yang akan disuntikan ke daerah tulang belakang sehingga sang ibu nanti ketika melakukan persalinan sesar tidak akan merasakan nyeri di bagian punggung hingga kaki. Namun biasanya ibu hamil yang melahirkan sesar akan melakukan proses pemulihan yang lebih lama. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi gangguan dalam proses persalinan. Yang pertama adalah adanya anomali pada alat kelamin. Anomali struktur organ bisa terjadi kepada siapa saja dan hal tersebut juga bisa mempengaruhi proses persalinan. Umumnya perbedaan bentuk uterus dan serviks bisa mempengaruhi resiko keguguran, bisa meningkatkan resiko dalam keguguran. Selain itu bisa juga mempengaruhi kesulitan dalam melahirkan. Namun masalah tersebut bisa diatasi dengan persalinan sesar. Yang kedua adalah usia ibu yang terlalu muda. Jika seorang wanita berumur 20 tahun akan menjalani proses persalinan, umumnya memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang berumur di atas 20 tahun. Wanita remaja memiliki resiko untuk melahirkan secara prematur dan memiliki bayi yang berat badannya di bawah rata-rata dan juga mengalami preeklamsia. Maka dari itu lebih baik dihindari. Yang ketiga ada posisi bayi. Posisi bayi merupakan faktor penting dalam kelancaran persalinan. Bayi akan lebih mudah melewati jalan lahir dalam posisi kepala menunduk dan menghadap ke tulang belakang ibu. Ini disebut posisi anterior. Dan yang terakhir adalah ibu mengidap penyakit menular seksual. Jika seorang wanita mengidap penyakit menular seksual saat kehamilan, maka kandungannya memiliki resiko untuk tertular. Saat persalinan, bayi bisa saja menderita pneumonia kebutaan. Hal ini merupakan dampak dari penyakit penularan seksual yang dialami oleh sang ibu dan memiliki dampak yang berbeda. Contoh penyakit menularnya adalah HIV. Yang terakhir adalah pencegahan komplikasi persalinan. Meskipun komplikasi ini bisa terjadi kepada setiap orang, siapa saja, namun dapat kita cegah. Beberapa cara yang mencegahnya adalah yang pertama, selalu mengkonsumsi makanan sehat. Kan ibu hamil, makanan yang dimakan ibu hamil adalah makanan rentan karena juga diasusi oleh sang bayi di dalam kandungan. Maka dari itu, ketika seorang ibu sedang hamil, sedang mengandung, maka sebisa mungkin kita menjaga asupan yang masuk. Yang kedua adalah berhenti minum alkohol ataupun merokok, karena itu tidak bagus untuk kesehatan sang ibu maupun sang janin. Yang ketiga adalah sang ibu bisa mengelola stres, karena ketika sang ibu stres, maka itu akan mempengaruhi dan dapat dirasakan oleh sang janin. Sang janin juga bisa dapat merasakan rasa stres yang dirasakan oleh sang ibu. Yang keempat adalah rutin memeriksa kesehatan diri dan kandungan ke dokter. Yang kelima, menjaga hidrasi dengan minum air putih. Yang keenam, mengkonsumsi folat dan vitamin ibu hamil yang diperlukan. Lalu yang terakhir adalah mengedukasikan diri mengenai informasi seputar persalinan sehat. Itu saja yang dapat saya jelaskan seputar persalinan. Terima kasih.